Semua, di video kali ini kita akan membahas lagi tentang tugas individu mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emilia Snabru Ginting. Dan sebelum video ini dilanjut, saya memberitahu kepada teman-teman semua bahwa pertanyaan akan saya munculkan di deskripsi di bawah. Tetapi, saya juga akan memaparkan pertanyaannya agar lebih akurat dan lebih jelas. Oke, baiklah, kita beranjak ke soal dan pertanyaan yang pertama. Siapa dirimu? Berkaitan dengan warga negara sesuai dengan pengertian. Jawaban saya adalah warga negara Indonesia yang didasarkan atas dasar asas kewarganegaraan, yaitu asas ius sanguinis yang didasarkan atas dasar garis keturunan darah, dan asas ius soli yang didasarkan atas dasar tempat kelahiran saya, yaitu negara Indonesia. Oke, selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan yang kedua adalah, sudahkah saya menerima hak saya sebagai warga negara Indonesia? Saya uraikan secara baik dan benar. Adalah hak warga Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan sudah saya terima. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan sudah saya terima. Yang ketiga adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah, belum saya terima. Yang keempat adalah hak kelangsungan hidup, sudah saya terima. Yang kelima adalah hak untuk mengembangkan diri, sudah saya terima. Yang keenam adalah hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya, sudah saya terima. Dan yang ketujuh adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, sudah saya terima. Dan yang terakhir adalah hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak untuk hidup, serta masih banyak lagi dan lain-lain, sudah saya terima. Oke, itulah hak-hak saya sebagai warga Indonesia. Kita beranjak ke pertanyaan ketiga. Berkaitan dengan pertanyaan kedua tentang hak yang belum saya terima, mengapa hak itu belum dapat saya terima? Jawabannya adalah berkaitan dengan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah belum saya dapatkan. Karena secara umur, mental, dan materi saya belum cukup matang untuk membangun sebuah rumah tangga ataupun keluarga, sehingga hak itu belum bisa saya dapatkan dan saya terima saat ini. Tetapi saya percaya dan yakin bahwa di kemudian hari saya akan mendapatkan hak itu secara utuh. Oke, baiklah, kita akan beranjak ke pertanyaan keempat, yakni kewajiban yang belum saya lakukan dan alasan saya belum melakukan kewajiban itu. Oke, baiklah. Yang pertama, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kedua, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan alasan saya belum melakukan kewajiban itu adalah karena secara fisik, psikologi, dan pemahaman mengenai keamanan saya belum mampu menjalankannya dengan baik, karena pengetahuan saya yang minim mengenai pertahanan dan keamanan suatu negara. Dan walaupun hal ini wajib, saya rasa aparat negara juga pasti bisa dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang masyarakat madani di Indonesia. Terkait Pertanyaannya adalah, bagaimana aplikasi civil society di Indonesia? Maaf, saya agak belibet. Oke. Bagaimana aplikasinya? Oke, penerapan ataupun aplikasi civil society di Indonesia sudah cukup baik. Namun, hal itu juga menjadi tantangan karena keberagaman budaya, suku, agama, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dan budaya bukan menjadi suatu penghalang, melainkan menjadi sarana bagi bangsa Indonesia untuk maju dalam menyikapi perbedaan yang ada. Oke, selanjutnya, bagaimana pendapat
saya, jika dilihat dari pendapat saya tentang penerapan civil society, jika dilihat dari praktek serta peran dari pilar-pilarnya. Nah, menurut saya penerapan masyarakat madani jika dilihat dari praktek dan peran dari pilarnya di Indonesia cukup baik. Karena berdasarkan perannya, masyarakat madani harus memperlakukan warga negara sebagai pemegang hak kebebasan yang sama dan sebagai penguatan daya kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan selanjutnya adalah dilihat penerapan civil society di Indonesia jika dilihat dari kondisi elemen masyarakat madani itu sendiri. Baiklah, berdasarkan kondisi elemen masyarakat madani, penerapannya di Indonesia sudah berdasarkan 5 elemen, yaitu yang pertama berdasar keberadaan area ruang publik atau ruang publik sebagai wadah bagi masyarakat untuk berekspresi secara bebas. Dan yang kedua adalah toleransi, ketiga adalah kemajemukan atau menerima perbedaan, yang keempat demokrasi, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Oke? Pertanyaan terakhir adalah melihat dari kendala civil society di Indonesia, bagaimana solusinya? Oke. Solusi dari kendala civil society yang ada di Indonesia adalah meningkatkan kualitas SDM melalui dilakukan dengan cara peningkatan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, membangun sarana telekomunikasi dan transportasi di daerah tertinggal, membangun fasilitas kesehatan dan pemberian gizi baik kepada anak secara merata, serta sosialisasi edukasi mengenai pentingnya pendidikan bagi anak. Baiklah, sekian materi dan jawaban dari pertanyaan dan tugas individu ini saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.